Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadiyu hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat yang begitu besar sehingga kita bisa berkumpul kembali di majlis ini ya, di majlis kita ini yang mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua selalu istiqomah dalam bermajlis kita ini ya. Semoga kita mendapatkan manfaat dari majlis kita ini. Dan salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabatnya, keluarganya, dan kepada para umatnya yang setia hingga akhir zaman. Mungkin langsung saja kita kembali kepada pelajaran kita. Minggu lalu kita telah mempelajari Darsus Salis, ya, masih pelajaran ketiga dari buku Durusul Lugha li Ghairi Natiqin Biha, yaitu pada halaman berapa kemarin? (19) 20 ya? Oh, 20 ini ya. Udah dikerjain, Pak? Atau sudah bisa lah gitu. Alif lam Qamariyah dan alif lam Syamsiyah ya. Di sini tugas ya, Pak. Tamarin ya. Tamrin di sini kita suruh membaca kata-kata di bawah ini dan menulisnya yang sesuai dengan kaidah huruf Qamariyah dan huruf Syamsiyah. Mungkin ada yang langsung di ini ya, dibacain aja, yang nggak usah. Dari Pak Sulaiman, silakan. Al-Baitu. Dia alif lam apa itu, Pak? Qamariyah apa Syamsiyah? Qamariyah. Dari Pak Ad-Diku Syamsiyah. Pak Tri Al-Mudarrisu Qamariyah. Artinya tahu, Pak? Udah. Artinya apa? Teacher, guru. Ayo. Pak Tumio, silakan, Pak. Baru apa tuh?
Al-babu, baik. Alif lam apa itu, Pak? Huruf Qamariyah apa huruf Syamsiyah? Qamariyah. Artinya, Pak? Artinya apa? Baik. Pak Mukti, silakan. At-talibu. Ya. Alif lam Syamsiyah. Artinya murid, Pak. Artinya murid, Pak. Talib. Jamaknya at-tullab. Baik, selanjutnya. Pak siapa namanya, Pak? Pak Budi ya? Oh iya. Tapi udah ada bukunya ya? Baru. Yang saya bukunya sudah ada ya? Mungkin Pak Sulain lagi, silakan. As-Sukaru. Sukaru. Syamsiah ya? Syamsiah. Ini Pak Ardiansa, silakan Pak. Ad-Daftaru. Syamsiah Qamariyah. Syamsiah. Patri. Al-Akhu Qamariyah. Artinya, Pak? Saudara ya? Saudara laki-laki. Baik. Baru juga, Pak. Siapa namanya, Pak? Pak Yudi. Oh iya ya. Pak Tumiao, coba Pak. Ya. Alif lam apa Pak itu, Pak? Qamariyah apa Syamsiah? Syamsiah. Baik. Artinya, Pak? Artinya itu Rasul ya, utusan ya, utusan pembawa berita secara bahasa ya. Kemudian Pak Mukti. Al-wajhu. Baik. Alif lam Qamariyah. Artinya, Pak? Al-wajhu. Nah. Mungkin selanjutnya ada yang bisa? As-sadiqu. Itu artinya teman atau sahabat. Alif lam apa ini, Pak? Syamsiah. Terus Al-Qur'anu Qamariyah apa Syamsiah, Pak? Qamariyah. Artinya Al-Qur'an ya. As-salatu Syamsiah apa Qamariyah, Pak? Syamsiah. Artinya salat ya. Al-Ka'batu Qamariyah apa Syamsiah, Pak? Qamariyah. Artinya Ka'bah ya. Ka'bah yang di Mekah sana ya, yang bentuknya kotak ya. Ar-ra'su Syamsiah. Artinya kepala ya. Ra'sun. Sya'run itu rambut, ra'su kepala. Al-isba'u itu Qamariyah, artinya itu jari telunjuk. Isba'. As-sabunu. As-sabunu Qamariyah Syamsiah. Syamsiah. Artinya sabun, Pak ya. Hampir mirip-mirip. Hanya serapan aja ya, sabun kan. Sabun. Wajhu. Ya kan? Az-zufru. Az-zufru. Itu Syamsiah ya. Kuku artinya, Pak? Kuku. Al-fajru Qamariyah, artinya itu fajar, Pak, terbit fajar ya, pagi hari. Az-zuhru itu
syamsiah, yaitu waktu zuhur atau siang hari. Al-asru qamariyah, dia waktu asar. Kemudian al-maghribu juga qamariyah. Al-isya'u juga qamariyah ya. Dia juga udah maknanya waktu maghrib dan waktu isya. Ini ada yang dipertanyakan Pak, syamsiah dan qamariyah ini Pak, sebelum kita masuki dars baru ya, pelajaran baru dari kitab ini, itu dars Surabi. Jadi apa namanya, huruf qamariyah dan huruf-huruf syamsiah kemarin sudah ada ya di buku ini ya. Mungkin sebenarnya apa namanya, karena kita terbiasa membaca Al-Quran, insya Allah paham lah ya gitu ya. Pokoknya kalau cara membacanya itu ketika ada alif lam, ketika hurufnya syamsiah, berarti kita harus mentasjid ya, menambahkan tasjid di huruf setelah alif lamnya gitu. Paham Pak ya ini ya? Ini ada yang belum paham? Jadi kalau syamsiah itu wajib depannya alif lam? Enggak juga, maksudnya ketika ada alif lam, nah setelah alif lam itu ada huruf syamsiah. Nah maka huruf syamsiah itu di tasjid. Nah, kemarin kan kita sudah belum pelajari huruf syamsiah itu ada 14, huruf qamariyah itu ada 14 gitu kan. Jadi ketika ada huruf syamsiah setelah ada alif lam, maka bacanya harus di tasjid gitu. Mana Pak siapa tadi? Pak Budi udah paham? Ya, belum paham banget, Pak. Syamsiah, qamariyah. Jadi seperti itu Pak ya. Cara baca ini hanya cara bacanya aja Pak, dari apa namanya, alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah. Jadi ketika ada huruf huruf qamariyah setelah ada alif lam, maka dia nggak di tasjid gitu. Tapi kalau ada huruf syamsiah setelah alif lam, maka dia harus di tasjid. Ketika kayak ini aja, kita membaca Al-Quran aja biasa gitu. Ketika ada huruf-huruf syamsiah, pasti kita bacanya harus tasjid kan gitu. Tapi kalau ada huruf qamariyah, kita biasanya biasa aja. Kayak apa? Contohnya itu di sini ada Pak ya, asy-syamsu kan. Aslinya kalau nggak ada alif lam itu cuma syamsun, ya kan? Tapi ketika ada alif lam dia asy-syamsu. Al-qamaru ketika nggak ada alif lam dia qamarun. Kalau ada alif lam jadi al-qamaru, biasa aja nggak ada di tasjid ya kan? Tapi ketika huruf lam syamsiah, alif lam syamsiah, dia harus di tasjid. Contoh di sini ada at-tajiru. Ketika nggak ada alif lamnya Pak, dia tajirun. Nah, tapi kemasukan alif lam dia at-tajiru. Paham? Jadi kita hanya menghafal huruf-hurufnya saja nanti. Ini juga termasuk dari pelajaran tajwid ya. Baik ya, kalau sudah paham ya, kita bisa masuk ke pelajaran selanjutnya dari buku Durusul Lugah ini, yaitu Ad-Darsur Rabi'u, yaitu pelajaran keempat, halaman 21 Pak. Baik ya, saya akan membacakan. Nah nanti antum semua mengikuti ya, ikuti aja dulu ya. Ntar kita jelaskan setelah kita baca ini ya. Bismillah. Ad-Darsur Rabi'u. Al-Baitu Fil Baiti Al-Masjidu Fil Masjidi Al-Maktabu
alal maktabi as-sariru ala sariri aina Muhammadun huwa fil ghurfati wa aina Yasiru huwa fil hamami huwa fil hammami wa aina Aminatu hiya fil matbahi aina al-kitabu huwa 'alal maktabi wa aina as-sa'atu hiya 'alas sariri. Baik ya. Kita telah membaca pelajaran dari Darsul Rabi, pelajaran keempat. Kita mungkin ada yang paham makna maksudnya di sini? Ada yang baru nggak? Fil baiti. Jadi majrur ya. Jadi di sini kita akan membaca. Di sini ada huruf-huruf jar ya. Huruf-huruf jar. Jadi huruf jar itu nanti ketika ada huruf jar, nah setelah huruf jar itu, kata setelah huruf jar itu dia menjadi majrur, yaitu atau kita telah pelajari majrur itu biasanya kasroh ya, kasroh atau kita bacanya. Jadi kayak di sini ada di bagian yang A ya, di bagian A itu al-baitu, ketika kemasukan fi jadi fil baiti. Jadi fi ini termasuk huruf jar ya. Jadi ketika kemasukan fi jadi kata setelahnya itu menjadi majrur, Pak. Kita majrur kemarin sudah mengetahui ya. Majrur, marfu, mansub, mazum. Kita ulang lagi. Kalau ketika majrur berarti dia itu kasroh ya. Kemarin kita sebelumnya mubtada khobar marfu ya. Mubtada marfu, khobar juga marfu. Nah, ini sekarang kita kemasukan huruf jar setelah kata setelah huruf jar menjadi majrur ya. Al masjidu di situ menjadi fil masjidi. Nah, di sini ada juga ala ya. Ala juga termasuk huruf jar ya. Jadi dia ketika kemasukan ala menjadi kata setelahnya menjadi majrur. Jadi alal maktabi. Jadi ketika kemasukan ala dia menjadi majrur. Jadi fi itu artinya di ya. Fi itu artinya di, Pak. Jadi dia keterangan biasanya. Fil baiti, di rumah, di dalam rumah. Fi itu di dalam ya. Maknanya di dalam. Kemudian kalau ala itu di atas. Berarti kalau fil masjidi maknanya apa, Pak? Fil masjidi di dalam masjid. Kalau ala itu kan di atas. Ketika alal maktabi maknanya apa, Pak? Di atas meja maktab. Kalau ala sariri di atas apa, Pak? Di atas ranjang ya, di atas ranjang. Tempat tidur atau ranjang. Nah, di sini kita sudah ada di bagian huruf ba ini ada percakapan.
Ada yang belum tahu maknanya? Ada kata-kata yang tidak tahu artinya? Kalimatul gharibah. Ghaib. Aina ya, aina Muhammadun. Aina Muhammadun itu artinya aina itu di mana? Aina Muhammadun. Jadi itu untuk apa? Untuk bertanya ya. Yaitu termasuk dari apa? Kata istifham. Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Terus kita jawabnya huwa fil ghurfati. Di ghurfati, al-ghurfahnya itu di kasroh ya, karena dia majrur dengan huruf fi. Huwa fil ghurfati, dia itu di kamar. Di kamar. Kalau ghurfa itu apa? Kamar ini ya. Kamar, ruang kamar ini apa? Ruangan ya. Bukan kamar, di kamar tidur lah biasanya sih. Kemudian wa aina yasirun, di mana Yasir? Huwa fil hammami. Jadi hammam itu kamar mandi ya. Kamar mandi kalau hammam ya. Mana? Kan di sini pertama aina Muhammadun wa fil ghurfati. Wa aina Yasirun, dia masih bertanya, dan di mana Yasir? Wa itu dan, Pak. Dan wa itu dan biasanya. Yasir nama orang, Pak. Yasirun. Muhammadun, Yasir. Di sini semua nama orang. Aminatu. Alkitabu bukan ya. As-sa'atu. Nanti kita pelajari ya nama-nama orang-orang, nama-nama dari orang-orang Arab. Di sini ada Muhammadun. Jadi ini memang nama-nama yang asli Arab ya. Muhammadun, Yasirun. Wa aina Aminatu, artinya apa, Pak? Di mana Aminah? Terus lanjutnya hiya. Tahu maknanya, Pak? Yaitu karena di sini Aminah ya. Aminah itu kan perempuan ya. Maka dia harus memakai hiya. Kemarin kita sudah pelajari ya. Ya, Pak. Wa humahum itu untuk laki-laki, hiya humahunna untuk perempuan. 1 2 3 ya. Terus anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Sudah dihafal, Pak ya. Mudah-mudahan itu semua harus sudah di luar kepala ya. Matbah itu ini, Pak. Ini ada gambarnya nih, Pak. Kira-kira apa nih, Pak? Dapur. Sahih. Ini matbah itu dapur ya. Kemudian ainal kitabu, artinya apa? Di mana kitab, di mana buku? Jawabnya apa, Pak? Huwa 'alal maktabi. Buku itu di atas meja ya. Dia nanti ada juga nih kayak jam nih. As-sa'atu ya kan? Wa aina as-sa'atu? Hiya 'ala sariri. Ya kan? Kenapa dia hiya ya kan? Karena dia bentuknya muannas. As-sa'ah itu karena dia ada tamar butoh ya. Jadi dia muannas. Makanya kemarin nanti kita di sini belum mempelajari ya apa namanya muannas, muzakkar, tanda-tanda muannas dan tanda-tanda muzakkar ya.
Nanti kita insyaallah setelah pelajar, kayaknya ini pas di darsi nih kayaknya. Jadi ketika ada tamar butoh itu Pak, dia bentuknya muannas biasanya Pak. Contohnya sayyaratun. Sayyaratun ada tamar butohnya ya. Jadi dia bentuknya muannas. Jadi ketika dia aina sayyaratu, aina sayyaratu, jadi jawabnya hiya. Hiya biasanya. Hiya wa aina sa'atu. Sa'atu artinya apa Pak? Ada yang tahu? Jam ya, jam dinding dia ya. As-sa' itu jam ya. Makanya dia ditulisnya hiya 'ala sariri, dia di atas ranjang. Paham Pak di sini Pak? As-sari syamsyam ansin. Terus setiap ada huruf tamar butoh itu iya. Jadi dia dinamakan apa? Dimasuknya ke dalam muannas ya. Muzakkar, muannas. Jadi muzakkar itu kemarin kita sudah ada sedikit gambaran ya. Muzakkar itu untuk sifat laki-laki ya. Dan muannas itu biasanya untuk sifat perempuan ya. Cuma nggak mesti tamar butoh doang juga sih. Dia ya lebih kepada sifat-sifat perempuan lah gitu. Tapi yang lebih yang lebih kelihatan tuh biasanya tamar butoh ya Pak gitu. Kayak kalau untuk kata-kata dalam bahasa Arab ya, kosakata gitu kayak asa itu kan tamar butoh. Terus saya rotun itu tamar butoh. Terus sabu rotun tuh papan tulis dia juga tamar butoh. Mau untuk nama orang ketika namanya perempuan ya, walaupun dia nggak ada tamar butohnya, ini dia tetap muannas gitu. Cuma kalau nggak ada, contohnya kayak ini Zainabun, dia nggak pakai tamar butoh, dia tetap ini muannas karena dia perempuan. Terus juga kayak nanti ada laki-laki namanya Hamzah ya, Hamzatun kan, Hamzatu kan, dia pakai tamar butoh tapi dia tetap laki-laki gitu. Mudzakkar ya. Kalau benda ada tamar butohnya berarti masuk ke dia. Iya. Kalau benda nggak ada tamar butohnya maksudnya huwa. Itu aja sih sebenarnya. Sekarang ini kita ada tamar butoh dan nggak ada tamar butoh aja gitu untuk kata-kata itu ya biasanya. Mungkin kita sini ya pelajari dulu ini huruf jar ya. Huruf-huruf jar itu ada 9 Pak ya. Nanti kita pelajari. Sini ada min Pak. Min ila, terus ada an, ala, alba'u,
Ini kayak apa namanya? Bentar. Belum dia apa? Huruful jarri, huruf-huruf jar. Huruf-huruf ya. Huruf-huruf jar itu ada yang kita apa namanya? Yang kita pelajari sekarang ini insyaallah ada 9 Pak ya. Jadi min ila an ala al ba'u atau biasanya bacanya bi deh. Al kafu itu huruf kaf, huruf k. Dia bacanya k. Al lamu dia hurufnya dibacanya kasroh jadi li. Terus fi, kemudian rubba, 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 rubba. Rubba itu jarang nih. Artinya itu jarang. Jadi ketika ada kata-kata setelah huruf-huruf ini ya, dia sekata setelahnya menjadi majrur Pak. Sama, cuma nanti penggunaannya aja yang berbeda sama istilahnya. Kalau umpamanya kita buat menunjukkan tempat ya, dia biasanya pakai min. Tapi kalau menunjukkan orang atau sifat orang itu biasanya an ya, dari seseorang, tentang biasanya an Abi Hurairah kan. Jadi dia menunjukkan dari seseorang gitu. Kalau dari tempat biasanya min ya. Minal baiti ya kan, minal masjidi itu biasanya seperti itu. Tapi maknanya sama dia. Nomor 5 al-ba'u, cuma dia baca bi. Cuma nanti kita menyebutnya itu al-ba'u. Bi ka li fi rubba, min ila an ala bi ka li fi rubba. Jadi di buku ini kan kita di sini hanya ada fi dan ala saja ya. Jadi kita sekarang ini mempelajari fi dan ala ini ya. Soalnya nanti terus pelajari semua yang sekarang kita pelajari. Hah? Huruf jar itu dia huruf yang menerangkan biasanya. Kayak namanya SPOK ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu dia keterangan dia. Keterangan tempat, keterangan waktu. Namanya saya pergi ke ya kan, ke pasar gitu kan. Berarti kan ketika apa? Saya pergi itu adhabu ya kan. Adhabu ila suqi. Pergi ke pasar. Jadi ada keterangan ya, lebih kepada keterangan ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu
Ini juga sering Pak keluar gitu kan. Huruf-huruf ini sering keluar gitu di pelajaran ketika kita membuat kalimat, kita membaca kalimat, dia sering keluar. Kalau huruf jar ini banyak sekali dia. Di Al-Qur'an juga banyak kan Cuma ada 9. Hah? Masih ada lagi. Tapi yang sekarang ini sih ada 9, cuma kalau nanti tingkatan lanjutan mungkin biasanya ada lagi. Yang di buku-buku ini sih yang kita pelajari 9 saja dulu gitu. Yang sering keluar sih ini, ya. Jadi contohnya kayak min syarri ma khalaq, ya kan? Min syarri ma khalaq. Jadi setelah huruf min majrur kan? Syarri, min syarri ma khalaq. Ini nomor 5 itu tanda kurung apa roh? Mana Pak? Kaf. Al-kafu itu kan kalau kita baca huruf kaf kan di Itu namanya tanda kurung apa huruf roh itu? tanda kurung Pak. Afan. Kurang ini. Al-kaf kan. Kan kalau kita jadi kalau kita nanti menyebutnya itu ya kita hurufnya gitu, jangan bukan huruf ba gitu. Tapi maksudnya kenapa dia majrur? Karena ada huruf jar apa? Bi gitu. Berarti kita katakannya alba. Bacanya sih Alba. Kan kalau di huruf-huruf hijaiyah itu kan bacanya itu kan alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, ya kan? Tapi sebenarnya kita bacanya bi aja, bi. Ada contohnya? Contoh apa? Penggunaannya. Alba'u itu Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Ba dengan ismi. Sebenarnya itu ba dengan ismi. Ba dengan ismi. Cuma karena dia wasol ya. Dia ini wasol, alif wasol kan. Jadi dia disambung aja langsung. Bismi. Kan setelahnya majrur kan? Bismillahi. Contohnya lagi ila ilal masjidil minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, ya, ilal masjidil aqsa minal masjidil harami, ya kan, Masjidil Haram ke masjidil aqsa, ya kan, paham ya gitu. Kalau di Al-Quran kan itu udah pasti itu udah pasti majrur. Pokoknya setelah huruf ini pasti majrur. kalau nggak ada harokatnya pun kita bisa tahu pasti. Ketika kita bismi, ya kan nggak ada harokatnya pasti kita baca bismi. Terus ketika min ya, minal jinnati wan nas, jinnati ya, minal jinnati wan nas. Nggak mungkin jinnatu, nggak mungkin jinnata ya. Jinnati. Dari golongan jin manusia, golongan jin dan manusia. Terus an. Nah, kalau an itu kan dia biasanya menunjukkan orang ya. Jadi an, contohnya an Abi Hurairah kan kita suka an Aisyah. Kalau Aisyah itu kan dia perempuan ya. Jadi dia bukan majrur, nanti ada pembahasan lagi ya. Biasanya an Abi Hurairah ya kan. An Abi Hurairah. keterangannya menunjukkan Dia biasanya subjek orang gitu. iya. Kemudian ala, itu kan ala kan di atas nih kan. Contohnya kalau kita sering yang kita sering pahami kan, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Jadi Allah itu di atas arsy-nya. Jadi di atas ya, bukan di dalam arsy-nya gitu. Jadi kita maknanya itu
itu di atas ya. Ala itu maknanya itu di atas meja, di atasnya gitu kan. Kemudian al-ba'u. Nah, al-ba'u udah kita contoh. Bismi ya. Contoh lagi. Dia artinya itu dengan kan? Dengan Ismi itu dari bi sama asmi. ismun. Ismun itu kan nama ya. Nama. Nama. Nah, contohnya apa? Dia namanya Mas Muka gitu. Siapa namamu kan? Terus huruf dalam kurung itu maksudnya apa? Kita bacanya nanti bi, Pak. Dia di situ tuh bi. Cuma nanti dia itu namanya karena dia hurufnya cuma karena dia hurufnya cuma satu ya. Bacanya al-ba'u gitu. Kalau kayak itu kan min ada 2 huruf kan. Jadi dia ada harokatnya gitu loh. Min gitu. Jadi biasanya bisa dibaca gitu. Kalau ila kan ada berapa huruf ya? Ada 3 huruf kan. Jadi dia bacanya bisa dibaca gitu. Terus kayak dari an itu kan juga 2 huruf, jadi bisa dibaca. Ini kan kayak 1 huruf ba, bi, ka, li ini ya. Nanti kalau kita suatu saat nanti kalau kita mempelajarinya nanti yang dibaca ininya al-ba'u. Ketika kita menerangkan nih. Bukan, dia namanya itu al-ba'u gitu. Al-kafu, al-lamu, terus as-sinu. Di huruf hijau itu kan namanya sin, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, ya kan? Jadi kalau itu alif kan ada ismu ya, ada alif ya. Ya di sininya ada alif wasol ya. Kalau di bahasa Arab tuh kalau ada alif wasol tuh dia disambung langsung bacanya gitu. Makanya di sini dihilangin, makanya langsung disambung. Aslinya itu ada ismi. Jadi dengan nama ya, kan bismi dengan nama. Terus apa namanya? Al-kafu dia seperti ya. Seperti contohnya kal al-kafu contohnya seperti itu. Wajahmu seperti rembulan gitu. Wajahmu wajahuka kal badri. Jadi badri itu seperti rembulan ya, dia itu rembulan. Al badri itu rembulan ya, kayak apa? Tala'al badru 'alaika, telah terbit ya rembulan. Ya, telah datang rembulan ya. Bukan komariah. Bukan, kalau komar bulan ya. Kalau rembulan tuh apa ya? Yang indah kelihatannya gitu. Rembulan ya. Rembulan. Jadi al badri, kayak kita kalau kita apa? Al badru ya. Kalau kita memuji seorang, wajahmu kal badri gitu. Wajahmu seperti rembulan yang bersinar ya. Kal badri gitu. Contohnya kalau dalam Al-Quran tuh kalau dalam Al-Quran tuh ada yang tahu gak? Setelah huruf K itu nanti tuh dia contohnya kayak gini ya. Kal badri itu tulisannya begini, dia bisa disambung. Kal badri itu seperti rembulan ya. Ini tulisannya begini ya, bisa disambung dia ya. Tiba juga bisa disambung. Terus bisa juga ba itu bisa juga bil dengan orang juga bisa dia. Kemudian alamu atau li ya, dia nanti tulisannya li ya, untuk ya. Atau bisa juga maknanya memiliki ya, milik ya, bisa juga maknanya itu milik.
lillahi contohnya. Lillahi itu untuk Allah ya. Ketika kita niatkan lillah gitu. Lillahi ta'ala ya. Untuk Allah. Berarti setelah huruf Surah huruf jar ini, kalau ditambahin kafnya itu ada lam sukunnya. bisa juga, enggak juga Pak. Ini kan alif lam dia. Oh, Tadinya kan al-badru kan. Kalau sendiri contohnya. kalau masjid itu Hah? kalau masjid itu Kal kalau kata awalnya Oh iya, kal masjidi. seperti masjid. Seperti masjid. Seperti masjid ini. Lillahi. Nah, untuk lam ini apa namanya? Dia maknanya untuk atau milik ya. Untuk biasanya sih untuk sih kebanyakan sih. Contohnya lillahi ya kan. Lillahi ta'ala gitu kan. Jadi setelahnya majrur ya. Setelah huruf jar dia jadi majrur ya kan. Al-badri, bismi. Kemudian fi itu di dalam ya. Fil masjidi. Jadi makna itu di dalam masjid. Bukan di luar masjid ya. Jadi makna itu di dalam masjid. Contohnya fil masjidi. Fil masjid. Kasroh dia kan. Selain majrur. Jadi huruf fi. Nah, kalau rubah itu dia jarang dipakai dia. Jarang. Dia artinya maknanya itu jarang. Maksudnya apa itu? Hurufnya jarang dipakai. Apa? Artinya kan jarang. Jadi jarang ya, jarang dipakai gitu. Ya mungkin karena apa? Mungkin itu ya yang huruf jar itu ada 9. Min, ila, an, ala, bika, li, fi, rubba ya. Bika, li, fi, rubba. Jadi setelah kata-kata setelah huruf jar, maka kata-kata itu setelahnya menjadi majrur ya. Jadi kayak di sini kan al baitu jadi fil baiti, al masjidu jadi fil masjidi, al maktabu jadi alal maktabi. Jadi paham ya Pak? Jadi tanpa ada rokatnya kita udah Tahu. bacanya apa ya? Iya. Jadi setelah huruf ini ada kata setelahnya ini ya dia harus majrur. Harus deh itu harus majrur. Apa? Maksud berarti apa? Kalau marfu berarti salah gitu ya bacanya. Kalau marfu ya salah. Terkan nanti ditanya gitu kan. Ketika kita mengatakan fil baiti, kenapa dia fil baiti? Kenapa enggak fil baitu, fil baita? Ya kita bisa berargumen karena dia ada huruf jar sebelumnya. Gitu. Seperti itu Pak kalau bahasa Arab nanti seperti itu. Kita ditanya suruh baca yang enggak ada harokatnya. Terus kita baca fil baiti. Ya, nanti kita ditanya kenapa fil baiti untuk menjelaskan aja gitu. Karena dia ada huruf jar gitu. Baik ya. Di sini udah paham Pak ya? Yang apa dari maksud dari percakapan di atas juga udah tahu artinya semua ya? Ya Pak Di? Tahu artinya percakapan nih? Sudah ya? Udah seperti itu Pak. Nah makanya kita dalam bahasa Arab itu nanti yang kita pelajari itu yaitu kan harokat air itu, menentukan harokat air itu nanti kita harus menerangkan kenapa dia itu harus dhammah, kenapa dia tuh harus marfu, kenapa dia tuh harus majrur, kenapa dia tuh harus mansub gitu. Nah nanti di situ tuh ada namanya kalau kita belajar kaidah itu nanti ada marfu'atul asma, jadi isim-isim yang marfu gitu. Jadi nanti isim-isim yang majrur itu apa aja. Jadi gitu. Nanti kalau kita belajar kaidah, itu di situ
Ada dijelasin. Makanya di sini kita nggak langsung kaidah ya, kita hanya pelan-pelan aja gitu. Jadi dari huruf jar ini yang kita pelajari sekarang ini fi dan apa Pak? Min ya. Oh ala. Fi dan ala ya. Baik ya, kita lanjut kepada tamarin latihan Pak ya. Sini ada ajib anil as'ilati al-atiyati. Jadi jawablah. Nah, di sini ada an ya. Dari as'ilati, itu kan? Anil as'ilati al-atiyati. Jadi setelah an ini di sini ada dia majrur kan? Jadi di sini itu jawablah dari pertanyaan di bawah ini, artinya gitu. Anil as'ilati al-atiyati. Majrur kan dia, Pak? Iya. As'ilati. Nah, kalau al-atiyati itu ininya sifat. Nggak mungkin asilatu. Kalau ajib itu dia fil amr ya. Fil amr kita belum pelajari ya. Sekarang ini kita pelajari dari ininya dulu apa? Huruf jar. Nah, di sini kita suruh jawab nih, Pak. Dari pertanyaan di bawah ini. Tadi kan pertanyaannya sudah ada ya di atas ya di percakapan itu. Nanti tinggal kita sesuaikan dengan jawaban dari pertanyaan yang di sini ya. Yang di atas itu udah ada jawabannya. Tinggal kita mindahin aja ke bawah sini, Pak. Paham ya? Jadi contohnya ainal kitabu, di mana kitab ya kan? Nah, di situ huwa 'alal maktabi. Gitu, Pak. Paham ya? Baik. Lanjut nomor 2, mungkin dari Pak Diansyah, silakan. Aina Muhammadun. Ya. Huwa fil di baik. Kemudian nomor 3, Pak Tri. Aina sa'atu, Pak. Aina sa'atu. Hiya ala sariri. Baik. Hiya ala sariri. Ala sariri, Pak. Samsyah ya. Ala sariri. Baik. Nomor 4, Pak Yudi, silakan. Aina yasiru. Yasirun. Aina yasirun. Jawabnya huwa fil hammam ya. Jadi ada tasjidnya di huruf mim yang pertama. Huwa fil hammami. Maknanya apa, Pak? Kamar mandi. Iya di kamar mandi. Iya di kamar mandi. Baik, nomor 5, Pak Tumio, silakan, Pak. Aminatu, Pak. Enggak pakai tanwinnya. Kalau Aminah apa Aminatu? Aminatu. Nanti ada penjelasan, Pak. Jawabnya iya fil matbah. Matbahi. Iya fil matbahi. Jadi dia ada di Aminah, ada di dapur, Pak. Matbah itu dapur. Nah, nomor 6 ada yang paham nih? Pak Mukti, silakan.
Maksudnya beda ya. Jadi di sini kita kan kemarin udah belajar ya. Ahadza baitun, ya kan? Naam, hadza baitun. Dars pertama ya. Betul ya. Kan udah kita pelajari di sini berarti aminatu fil ghurfati. Jadi kan maknanya apakah Aminah itu di dalam ada di kamar? Nah, nanti kita jawabnya itu ya na'am atau la. Ya kan? Kemarin kita dars pertama ya. Sudah pelajari kan? Nama orang, Pak. Yasir, Aminah, Muhammadun, nanti ada Khalid, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, nanti ada nama-nama orang. Coba Pak, nomor 6 Pak. Aminatu Fil ghurfati Pak. Artinya apa Pak? Apakah Aminatu? Aminah aja Pak, biasa artinya. Apakah Aminah di dalam kamar? Ya, boleh. Wes jawabnya. Di sini kan ada nih. Aminah itu di matbakh ya. La huwa fil matbakh gitu. Hiya fil matbakh, hiya fil matbakh ya. Jadi jawabnya hiya fil matbakh. Tidak, dia ada di dapur. Kemudian Pak Budi nomor 7 Pak. Ayasirun fil matbakhi. ya, artinya apa Pak? Itu itu apakah ya? Apakah? Ayasir di dapur. Ya, jawabnya la apa na'am? Lihat di sebelumnya. Kalau dia bukan di matbakh, berarti jawabnya la. Kalau dia di dapur atau di kamar mandi dia? Yasir dia di kamar mandi. Berarti jawabnya la. Ya, jadi jawabnya la huwa fil hammami. Gitu, Pak. Jawabnya gimana, Pak? La. Jadi di sini aja katanya yang sini. Yasir ada di. Nah, gitu. Itu ya. Jadi gini Pak tuh. Dan lam sama alif la karena dia panjang. La. Baik, kemudian Pak Salin, silakan Pak. Man itu ya. Man itu siapa ya? Man. Bukan min ya. Man, Pak. Man itu siapa? Ghurfati. Nah, gitu bacanya. Siapa yang ada di kamar? Ya, betul. Terus jawabnya siapa yang di kamar? Siapa yang di kamar? Jadi semua terkait dengan percakapan yang di atas ya, yang sebelumnya ya. Man fil ghurfati, siapa yang di kamar? Muhammadun. Jawab aja. Man fil ghurfati Muhammadun. Man fil ghurfati Muhammadun. Ya. Boleh juga fil ghurfati Muhammadun. Yang ada di dalam kamar itu adalah Muhammad. Hah? Enggak, dia kan di Muhammadnya di belakang ya. Filmu. Jadi jawabannya fil ghurfati Muhammadun. Boleh Muhammadun doang juga boleh. Jadi kan udah diketahui ya. Jawabannya hanya kita membutuhkan siapa. Berarti itu menunjukkan man itu menunjukkan orang gitu kan. Siapa? Ya jawabannya Muhammad gitu kan.
Bisa juga kalau mau dipanjangin mah bisa aja gitu kan. Di dalam kamar ada Muhammad gitu kan. Kemudian nomor 9, ada yang bisa jawab? Waman fil hammam. Apakah yang di kamar mandi? Yasirun. Baik. Dan ada yang bisa nomor 10? Madza 'alal maktabi? Apa yang ada di atas meja. Jadi ma itu apa ya? Madza apa? Madza ya. Madza itu sebenarnya apa itu ya. Jadi dia itu sebenarnya madzalika ya. Cuma karena disingkat di sini madza 'alal maktabi. Apa itu di atas meja? Jawabannya apa, Pak? Kitabun. Madza 'alas sariri? Apa yang ada di atas ranjang? As-sa'atu. Jam ya. Nah, di sini ada pertanyaan kata-kata istifham ya yang baru nih, Pak. Ada man fil ghurfati. Ketika kita menanyakan seorang itu maka kita harus pakai man ya. Nah, kalau kita menanyakan benda itu biasanya aina ya. Aina, di mana gitu ya. Kalau penyebutan man fil ghurfati atau man fil ghurfati pakai guna nggak? Oh, kalau untuk bahasa Arab sih biasanya kita belajar bahasa Arab kita nggak pakai kaidah tajwid dulu ya. Biasa aja gitu. Man fil ghurfati. Bagian itu juga kan biar lebih jelas aja gitu bacanya kita. Benar apa enggak gitu. Kalau baca Al-Qur'an kan nah itu baru wajib kita pakai tajwid, kaidah ya. Kalau bahasa Arabnya, kalau kita pakai bahasa Arab ya kita nggak wajib ya untuk menggunakan kaidah tajwid. Makanya biasa aja baca gitu, man fil ghurfati gitu. Kurang gimana ya kalau bahasa Arab di tajwidin ya. Ntar jadinya di nada-nada ini. Nah, kalau kita menanyakan orang kan man ya, Pak ya. Cuma kalau menanyakan benda, kitab atau kitab tuh kita pakai maza. Apa itu? Maza? Apa itu di atas meja? Apa itu di atas ranjang gitu. Maza itu apa itu, Pak? Maza itu apa itu? Jadi ada yang kita nih, Pak. Tentang tamar ini ada kata-kata yang belum dipahami. Yang mana, Pak Solih? As-sariru. Yang Samanya alal sariri. ada sariri. Satu masih ini ya, Pak. Satu arti gitu. Sariru kan, terus belakang nanti sariri. Ini kan di atas tempat itu lah. Ya kan kalau as-sariru saja kan dia tempat tidur. Iya. Tapi kalau alas sariri di atas tempat tidur. Di atas tempat tidur. Di atas, Pak. Nih contohnya kalau jam ya, jam dinding kan. Ya. Biasanya kita naruh di atas tempat tidur. Berarti kan di dinding itu biasanya. Atau enggak tempat tidurnya ada ini ya. Ada biasanya di kepala itu ada kayak ini kotak gitu ya. Terus ada jam beker ya biasanya ya. Biasanya kita naruh di situ kan. Makanya ada sariri gitu. Oh, bukan ngalal sariru gitu bukan? Bukan. Oh ya pastinya. Kan dia ada huruf jar, Pak. Ada ala kan? Iya. Makanya dia berubah menjadi majrur, kasroh. Kasroh ya, semua kasroh. Oh, ini. Ala sariri, alal kitabi, alal maktabi di atas meja. Alal ardi di atas bumi, Pak.
Kita alal ardi apa fil ardi, Pak? Fil Hah? Fil. Fil ya? Fil ardi, di dalam bumi ya. atas bumi. Di atas Tiga ada. Iya, di atas bumi kan. di atas bumi itu di ini ya. Kalau bumi itu berarti bukan di dalam tanah ya, fil ardi ya. Jadi maknanya itu di dalam bumi itu berarti antara as-sama dan al-ard ya. Makanya penting ya kalau kita untuk makna ini huruf jar ini juga penting juga untuk memaknai, kayak makanya masalah akidah ini kan kayak Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa kan. Jadi orang-orang itu bilangnya kan kita itu di dalam Allah itu di dalam arsy gitu. Atau enggak kalau arsy, jadi seolah-olah arsy-nya itu lebih besar dari Allah kan. Makanya mereka bilang seperti itu. Padahal maknanya ala itu ya di atas itu, di atas ars. Jadi Allah itu yang lebih besar daripada ars. Itu. Ada yang ditanyakan, Pak? Salah hiwar tadi, percakapan di atas tadi, terus sama latihan kita yang pertama sebelum latihan yang kedua. Oke, kalau nggak ada kita lanjut yang kedua. Mungkin Iqra waktub ma'adabti awakhiril kalimati. Jadi bacalah dan tulislah. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Ma'adabti awakhiril kalimati, bersama dengan menentukan akhir dari kata-kata di bawah ini ya. Jadi kita disuruh menentukan harokat akhir, maksudnya gitu, Pak. Awakhiril kalimati itu harokat akhirnya ya, harokat akhir kata ya. Jadi di sini ada al-madrasatu ya. Di sini al-madrasatu. Kemudian ada ketemu fi, dan tadi dia bacanya gimana? Baik. Silakan dari Pak Ardiansyah. Al-madrasatu. Baik. Madrasati. Ya. Kemudian Pak Tri. Fil baiti. Ya. Pak Al-baitu. Al-baitu. Baik. Pak Yudi. Ya. Hammam. Nggak ada yang memajrurkan, Pak. Nggak ada huruf jar ya kan? Biasa aja. Al-hammamu. Ya kan nggak ada huruf jar kan? Tetap marfu dia ya. Dhamma. Kemudian Pak Tumio. Ini ada V-nya, Pak. Disambung langsung, Pak. Fil sob. Mat aja. Mat Pak. Fil mat Baki bahu baka. Filmat baki ya. Taib. Dan sebelahnya, Pak, satu lagi, Pak. Ini gundul semua ini. Al-maktabu. Ya, taib. Dan Pak Mukti, silakan, Pak. Alamak tabi. Ya, taib. Satu lagi, Pak. Ya. Biar paham. Ala kursiyu. Kursi gitu. Iya. Alal kursi. Kursi apa kursi? Kursi dia, Pak. Kursi. Karena dia kursi, kalau kursiin kan sin, kalau udah huruf
ya mati, Panjang. dia maka dipanjangin aja gitu. Kursi. Kursi, alal kursi, bukan alal kursi. Kalau dia, oh ini tasjid ya, ini ada tasjid ya, jadi alal kursi ya, alal kursi pak, kursi ya benar. Karena dia ada tasjidnya di sini pak, alal kursi, al kursi, kursi, Iyanya tasjid. Oh iya. dianya. Alal kursi, alal nabi ya kan, alal nabi, alal nabi sallallahu alaihi wasallam ya kan, alal nabi, alal kursi ya kan. Kemudian Pak Budi, Asari. as-sariru. Satunya Alal kitab. hah? Alal kitab. Kitabu apa? Ala, itu ada ala pak. Alal kitab. Kitabu apa kitabi? Kitab. Alal kitabu apa alal kitab? Dibaca harokat akhirnya pak, dibaca harokat akhirnya harus jelas itu. Alal kitab. Alal kitabi. Ya. Jadi kalau ada setelah ala, berarti dia harus di harokat akhir katanya yang setelah ala itu di majrur pak, atau di kasroh pak ya. Paham pak ya? Alal kitabi. Dan Pak Solihin, Fi masjidi. fil pak. Oh fil ya. Fil masjidi. Ya, Di taib. dalam masjid. Dalam masjid. Taib ya. Paham ya? Jadi kalau setelah huruf jar, di sini kita telah mempelajari huruf jar ala dan fi. Jadi setelah huruf jar kita harus kata setelahnya itu harus majrur ya. Kemarin sudah dipelajari marfu, marfu, mansub, majzum dan majrur ya. Mungkin kalau belum tahu mungkin bisa ditanya ke teman-teman yang lain supaya kita nggak ketinggalan ya. Karena itu selalu dipakai pak. Nanti kita yang penting tuh kita kalau menentukan harokat akhir, ya itu yang dipakai gitu. Majrur, mansub, marfu, majzum apa majrur ya kan? Ya kalau dia kasrah berarti kita katakan dia majrur gitu kan. Dan di sini ada iqra waktub, satu lagi pak ya, baca dan tulislah. Jadi ada yang bisa baca sini? Ada yang mau baca? Atau itu jamiati. Jamiati dia pak. Jamiati. Jamiati itu universitas atau kampus ya. Kita sih atau Kenapa? At-talibu dia syamsiah pak. Syamsiah ya. Syamsiah maka dia. Jadi artinya apa? At-talibu fil jamiati, Di dalam kampus. murid itu Dalam kampus. dalam kampus, berarti dia bukan murid, maknanya dia mahasiswa. Jadi tergantung makna ya. Jangan bilang murid kalau kampus, iya. Dan nomor 2 ada yang bisa Ar-rijalu ar-rajulu pak. ar-rajulu fil masjidi. Ya artinya Laki-laki itu di dalam masjid. taib. Samsia juga itu ya. Syamsiah juga. Tadi maju fil masjidi. Dan nomor 3 ada yang bisa? Mas Solihin mau coba. Ainat 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 tajiru. Ainat tajiru ya. Tajiru. Ainat tajiru. Pedagang itu. Kemudian jawab aja langsung pak. Huwa Huwa fil. fid. Huwa fil. Kemarin udah. Huwa fid dukan. Bukan. Dukani. Artinya apa pak? Di mana pedagang itu? Di mana pedagang itu? Ya, dia ada di ad-dukan. Warung, di toko. Dukani, ya. Ad-dukani, fid dukani, huwa fid dukani. Samsia juga ya.
Samsyah juga ya. Fitukani Ya, Fitukani. dia ada di toko. Dia ada di toko. Dan nomor 4 nih, Pak Mukti, coba gampang nih. Al-qalamu ala maktubi. Makta, bukan maktu. Maktabi. Ya, artinya Pak, kolam. Al-kolam, al-kolam, pulpen. Pulpen itu ada di atas table ya. Table, tahu table? Meja. Al-qalamu 'alal maktabi. Kemudian nomor 5, ada yang bisa? Yun Pak, ini bisa. Zainabu ya. Zainabu. Aina Zainabu? Hiya fil apa? Gurfati ya. Gurfati. Artinya tahu Pak? Di mana? Nama orang itu Pak. Di mana Zainab? Dia ada di fil gurfati, kamar. Ya. Satu lagi, nomor 6. Ainal waraqu. Waraqu itu kertas ya. Huwa 'alal maktabi. Dia ada di atas meja. Kertas itu ada di atas meja. Waraqu itu kertas. Kemudian nomor 7. Ainal mudarrisu. Huwa fil fasli. Fasli itu kelas ya. Kelas. Yang bisa nomor 8. Aina Yasirun ya. Di mana Yasir? Wa fil mirhadi. Fil mirhadi. Mirhadi itu ini Pak, toilet ya. Mirhadi ya. Fil mirhadi, dia itu toilet. Kalau hammam itu kamar mandi ya. Kalau toilet itu apa ya? Lebih kepada ini ya, tempat buang hajat kayaknya. Beda ya, toilet sama kamar mandi beda ya. Kalau di kita jadi satu ya. Oh di sana mungkin dipisah kali ya. Mungkin makanya kalau di sana mungkin apa? Ketika di tempat umum ya, tulisannya mirhadi, bukan hammam. Jadi ntar di bawahnya biasanya toilet gitu. Biasanya gitu. Kalau di kita kan di tempat umum tuh toilet gitu kan. Nah, kalau di sana itu di Arab Saudi itu mirhadi, mirhadun ya. Taib nomor 9. Ya. Fis sama artinya apa Pak? Matahari dan bulan Ada di langit. Fis sama as-sama. Nah, ini nomor 10 ada yang bisa nggak nih? Nomor 10 ada yang bisa? Mana Pak? Man fil fasli. Ya, artinya siapa Pak? siapa di dalam Kelas. kelas. Ya. Baik ya, cukup di sini. Kita sini ya, mungkin ada pertanyaan, ada yang belum jelas, ada yang belum paham tentang. Jadi ini Pak ya.
huruf jar itu ada 9. Tadi ada min, ila, an, ala, bikali, fi, rubba. Jadi kita bacanya ini aja, Pak. Bikali, fi, rubba. Jadi bi itu dengan, ka itu seperti, li itu untuk, fi itu di dalam, rubba itu jarang. Mungkin bisa dihafal, bisa dibuat, kalau enggak buat melatih bahasa Arab kita di rumah bisa dengan tambahan ini ya. Ada pertanyaan Pak terkait pelajaran hari ini? Ustaz, Siap. ini mohon maaf karena sering ada yang tertinggal gitu Iya ya. dalam setiap kali pertemuan. Ini sekiranya bisa nggak ya Mas, ya mungkin bisa mengulang itu gimana ya? Mengulang lagi? Ya maksudnya mungkin maksudnya ini sih ya hanya apa sih yang dari saya aja gitu Mas. Oh gitu. Sekilas mungkin nanti waktunya kapan itu mengulang kembali. Yang Apa misalkan ini pelajaran keempat nih. ini kan pelajaran keempat. Nanti kita modelnya review lah, review. Oh kita ngulang lagi gitu, murojaah lagi. Ya nggak apa-apa. Jadi sekilas aja nggak usah. Ya yang penting kalau udah paham berarti kan agak cepat berarti, ya kan? Takutnya kan sampai kelima, keenam, tujuh yang Nggak apa-apa lagi. paham. Nggak apa-apa. Maksudnya yang semakin aduh kemarin nggak masuk ada dua kali juga yang Ya. Ini kan buat rutin nggak apa-apa sekilas. Nggak apa-apa sih. Malah bagus seperti itu Pak. Jadi buat Mungkin setelah keempat selesai, nanti hari berikutnya tuh coba kita ulang lagi dari awal. lagi lah. Nggak apa-apa. gitu maksudnya. Ini kan nanti Ramadan atau gimana? keempat ya. Keempat nih 2 lembar lah, 2 halaman lagi ya. Cuma memang di sini Apa diulang dari awal tuh apa? yang yang keempat ini Pak ya. Belum apa. Yang keempat ini kan setelah ini kita nih yang laki-laki dan perempuan nih, nama laki-laki dan perempuan. Kalau nama laki-laki itu nggak boleh ditanwin, sedangkan nama perempuan nggak boleh ditanwin. Itu Pak. Ya ini kan ada nih dijelasin ya. Ada Muhammad, ini ada Muhammadun, ada Aminatu, ya Pak ya. Betul Pak. Ditanwin nggak ya Aminatu Pak? Enggak kan? Jadi kalau dalam bahasa Arab nama-nama perempuan itu dia nggak ditanwin Pak. Coba kalau nama laki-laki itu baru ditanwin. Hah? Belakangnya Hindun. Nah, nanti itu pengecualian Pak. Nanti itu namanya apa namanya? Kalau itu namanya ismul ladzi la yansorif ya. Jadi isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Nah, itu termasuk tuh nama-nama perempuan kecuali namanya itu ada 3 huruf saja gitu. Contohnya Hindun. Hindun kan hanya 3 huruf. Nah, kalau lebih dari 3 huruf dia nggak boleh ditanwin. Gitu Pak. Paham ya? Jadi kalau Hindun tuh dia kan hanya 3 huruf, ha, nun dan dal ya. Nah ini kan paling besok nih kita pelajari nih nama laki-laki itu boleh ditanwin, nama perempuan tidak boleh ditanwin. Nama laki-laki juga ada yang nggak boleh ditanwin. Contohnya yang pakai tamar butoh. Contohnya Hamzatu. Hamzatun nggak boleh. Terus nama-nama yang bukan dari Arab. Contohnya Ibrahimu. Dia bukan dari Arab kan? Ibrahim itu bukan nama Arab ya. Ibrahim itu non Arab. Dia dari mana sih dia? Mana sih dia ya? Diturunkan di mana? Palestina ya? Syam ya? Syam ya? Palestina apa? Mana ya dia? Pokoknya kalau yang Arab itu kalau nggak salah itu Arab Saudi, Yaman ya. Yaman tuh masuk ke Arab dia. Gitu. Jadi ini kayak di sini Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, ya kan? Ini semua Arab ya kan? Jadi semuanya pakai tanwin, Pak. Jadi yang kita pelajari saja yang di sini aja ya. Makanya nanti minggu depan kita pelajari ini gitu. Jadi nama-nama
yang ditanwin dan nama-nama yang tidak boleh ditanwin, Pak ya. Ini nama perempuan, ini penjelasan yang di sini tuh nama perempuan dan sebelah sini tuh nama laki-laki. Nah, laki-laki boleh ditanwin dan perempuan gak boleh ditanwin. Gitu aja sih. Sebenarnya gitu. Namun nanti ada pelajaran lagi yang boleh ditanwin atau enggak ditanwinnya gitu. Cuma di sini kita hanya dikasih tahu nih nama-nama laki-laki itu boleh ditanwin, sedangkan nama perempuan tidak boleh ditanwin. Situ ada Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, Ruqayyatu, ya kan. Terus nama laki-laki Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, dan Abbasun. Itu Pak ya. Terus juga di sini tinggal nanti nama-nama daerah, nama-nama negara, Al-Yaban, Al-Hindi, Al-Hindu, Al-Hindi. Kemudian udah sih cuma itu aja sih. Insyaallah nanti ya, kan pertemuan sekali lagi ya. Nanti pas bulan puasa tetap lanjut enggak? Tetap. Gitu ya. Pas puasa kita murojaah aja ya. Jadi kan minggu depan nih kita kelarin ini ya. Kita kelarin ini sampai halaman 26 ya. Habis tuh pelajaran keempat. Nanti kita murojaah lagi ya. Mungkin nanti kita informasikan juga di grup kita. Di grup. Ya enggak apa-apa. Soalnya kemarin saya juga nanya Mungkin ada yang teman, gabung diulang. saya sih nggak masuk lagi, saya nggak ikut lagi. Masuk udah ketinggalan ya. Udah ketinggalan. Memang seperti itu ya. Diulang dari awal nggak apa-apa. Iya. Ada perlu gitu ya. Iya. Bisa full atau Buat urusannya Ustaz. Iya. Cuma dari awal nggak apa. Nggak apa-apa. Saya sih bebas aja, malah saya jadi gampang lagi ngajarinnya. Nggak susah-susah lagi. artinya kan semakin panjang malah semakin yang lupa. Iya. Semakin ketinggalan ya. Nggak apa-apa. Jadi memang Tinggalan nanti masih nggak tahu. Masih belum. ya baik ya, kita tutup dulu aja ya. Baik ya, alhamdulillah telah kita selesaikan pelajaran dari 4 sampai halaman 23 ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari pelajaran ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya. Mungkin kalau yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.